akan debu, sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas. Yang kedua adalah najis yang disebut dengan najis mukhaffafah, najis yang ringan. Apa itu najis yang ringan? Yaitu adalah baulus sobi, kencingnya bayi laki-laki. Namun tidak sembarang bayi laki-laki, ya, disyaratkan di dalam sebagian kitab dikatakan bayi tersebut usianya kurang dari 2 tahun. Meskipun di sini tidak ada penjelasan tentang usia tersebut kurang dari 2 tahun, karena sudah maklum. Dari mana maklumnya? Dari perkataan muallif rahimahullah, lam yat'am ghairal laban, yang tidak makan selain ASI. Sebab bayi yang usianya lebih dari 2 tahun bisa mencukupkan diri dengan ASI. Qadrat, ya, secara sunnatullah atau secara qadrat, artinya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bayi itu bisa mencukupkan dengan ASI hanya maksimal usia 2 tahun. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Wal walidatu, wanita-wanita yang melahirkan, walidatu yurdi'na auladahunna, mereka menyusui anak-anak mereka. Yurdi'na auladahunna haulaini, selama 2 tahun, kamilaini, sempurna, liman arada ayyutimma ar-radha'ah, bagi siapa saja yang ingin menyempurnakan ar-radha'ah, menyempurnakan susuan. Artinya menurut ayat ini, kamalur radha'ah, tamamur radha'ah haulan, sempurnanya radha'ah itu 2 tahun. Setelah 2 tahun tidak bisa disebut dengan radha'ah. Ya, setelah 2 tahun tidak bisa disebut dengan radha'ah. Oleh karena itu maka di dalam pembahasan tentang radha'ah, yakni dalam pembahasan tentang siapa yang bisa mahram disebabkan karena radha'ah, karena sepersusuan, maka ada ketentuan pula bahwa bayi yang disusui usianya tidak lebih dari 2 tahun qamariyah, 2 tahun hijriyah atau 2 tahun qamariyah. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW pun mengatakan, innamar radha'atu minal maja'ah, innamar radha'atu minal maja'ah, yang bisa disebut dengan radha'ah itu adalah bayi menyusu minal maja'ati, karena lapar. Artinya apa? Susu tersebut harus bisa mengenyangkan bayi yang menyusu. Dan itu tidak bisa terjadi kecuali pada bayi yang usianya kurang dari 2 tahun. Sebab setelah 2 tahun air susu ibu tidak bisa mengenyangkan, ya, bayi yang disusuinya setelah usia 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Nah, di sini oleh muallif rahimahullah dikatakan, ya, bauli sobiyin lam yat'am ghairal laban. Tidak ada penjelasan dari muallif rahimahullah bahwa bayinya kurang dari 2 tahun. Tidak ada memang, tetapi secara tidak langsung sebenarnya dengan kata-kata lam yat'am ghairal laban, yang belum makan selain air susu ibu, memberikan satu pengertian bahwa bayi tersebut usianya kurang dari 2 tahun. Jadi ini syarat yang pertama, dikatakan najisnya atau kencingnya bayi laki-laki sebagai najis mukhaffafah adalah bayi tersebut usianya kurang dari 2 tahun. Yang kedua, tentu pahami lam yat'am ghairal laban. Lam yat'am ghairal laban bisa memberikan pengertian bahwa ketika bayi tersebut makan makanan yang lain, artinya tidak mencukupkan pada ASI, tetapi ada makanan tambahan, ya, ada makanan tambahan, misalnya diberikan susu formula atau diberikan bubur, ya, atau diberikan makanan-makanan yang lain, maka air kencingnya bayi laki-laki meskipun usia kurang dari 2 tahun tetap saja tidak bisa dikatakan sebagai najis mukhaffafah, tetapi nanti masuk kepada najis yang mutawassithah.
Ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi wa ma tanajjasa bi bauli sabiyyin lam yat'am ghairal laban yundah. Sesuatu yang terkena najis dengan najis mukhaffafah, dia cukup di nadah, ya, cukup di nadah. Apa itu nadah? Tadi dikatakan oleh Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ishan, an-nadah maknanya ghalabatul ma'i 'alal mahalli bi ghairi sayalan. Itu adalah ketika tempat yang terkena najis itu telah digenangi oleh air bi ghairi sayalan, tanpa harus mengalir. Kalau kemudian mengalir, apa namanya? Namanya ghaslu. Jadi dari perbedaan antara an-nadah atau dalam bahasa yang lain ar-rashhu, ya. Ar-rashhu dengan al-ghaslu, bedanya adalah al-ghaslu ghalabatul ma' 'alal mahal ma'as sayalan, yaitu adalah menggenanginya air pada tempat yang disertai dengan adanya aliran. Ini namanya al-ghaslu. Sedangkan al-nadah atau ar-rashhu itu cukup ghalabatul ma' 'alal mahal, ya, ratanya air pada tempat, dominasinya air pada tempat, tapi bi ghairi sayalan, tanpa harus mengalir. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi apa saja yang terkena najis dengan najis yang disebut dengan najis mukhaffafah, itu cukup diperciki air atau digenangi di nadah, yaitu adalah tempat-tempat yang terkena najis itu dibasahi oleh air, tidak harus kemudian mengalir. Nah, apa itu najis mukhaffafah? Sekali lagi, yaitu adalah najis air kencingnya bayi laki-laki, khusus laki-laki, ya, air kencingnya bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan makanan apapun kecuali ASI. Jadi hanya mencukupkan ASI. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dari penjelasan ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian ibu atau sebagian orang ketika bayinya meskipun kurang dari 2 tahun dan belum makan makanan tambahan apapun, ya, kencing di lantai, lalu kemudian lantai itu tidak dighusl, juga tidak dilakukan nadah atau rashhu, ya, tidak dilakukan nadah atau rashhu, tetapi bagaimana dia mengambil kain atau mengambil misalnya kanebo, ya, kain atau kemudian kanebo, yang mana kain ini atau kanebo ini dibasahi, lalu kemudian dilapkan, diusapkan pada lantai yang terkena air kencing tersebut. Apakah itu suci? Jawabannya tidak bisa menyucikan, karena itu bukan rashhu, bukan nadhu, dan tentu juga bukan ghasru, tapi namanya mashu, ya, namanya apa? Al-masah, ya, bukan an-nadh, bukan ar-rashhu, juga bukan al-ghasru, tapi namanya al-mashu. Maka itu tidak bisa menyucikan tempat atau lantai yang terkena najis. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ya,